Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu halebo, kaya apa anak? Tola buka apa doa siro? Allahiku kang kari, sababan iku dadi sabab. Bi'atoihi ing dalam paweweh Allah asabi kang dingin. Jalla agung hukmul azal apa hukum ing dalam zaman azali. Ayyan dopa saking yentah nyarande ya hukmul azal ilal maring pirang-pirang elat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu tolabukal lahik, sababan fi ataihi sabiq. Jalla hukmul azal ayyan dofa ilal. Kaifa yakunu, bagaimana mungkin, tolabu halahik, doa kita yang adanya belakangan, sababan fi'atoihi sabik, menjadi sebab pemberian Allah yang adanya duluan di zaman azali. Sedangkan sebab adanya itu harus lebih dulu daripada musabab. Jalla hukmul azal ayyam dopa ilal, maka maha agung kepastian Allah di zaman azali disebabi oleh doa yang adanya di zaman layazal, setelah kita lahir ke dunia, setelah kita dewasa. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa zaman azali itu adalah firogun qabla wujudil khalqi, yakni suatu masa yang ada sebelum wujudnya makhluk. Maka yang ada hanya wahdaniyatnya Allah, hanya satunya Allah. Belum ada apa-apa, aras, kursi, lauhil mahfuz, langit, bumi, belum ada. Yang ada hanya satunya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan zaman azali. Nah, di zaman azali, kaya miskinnya kita, susah senangnya kita sudah dipastikan oleh Allah. Tertaluki oleh sifat irodahnya Allah dengan taluk tanjizi kodim. Dengan kata lain, maqadirul khalaik, kepastian dari Allah untuk seluruh makhluk, planning. Yang ini terjadi sekitar 5.000 tahun sebelum diciptakannya makhluk. Berdasarkan ayat, kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan ayat wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Lalu zaman layazal adalah zaman setelah wujudnya makhluk. Nah, saya kasih contoh biar lebih mudah dimengerti. Kita
sebelum lahir ke dunia, bahkan sebelum roh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum wujudnya makhluk, itu sudah Allah pastikan kaya miskinnya kita, susah senangnya kita di zaman Maqadirul Khalaik, di zaman azali. Susah senangnya kita, kaya miskinnya kita sudah dipastikan oleh Allah di zaman azali. Lalu di zaman layazal itu zaman setelah wujudnya makhluk. Kita dilahirkan oleh ibu kita, wujud ke dunia. Waktu lahir kita nggak tahu apa-apa kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terus Allah beri apa yang kita butuhkan di saat kita lahir. Susu yang kita butuhkan Allah beri. Ibu kita keluar air susu untuk memenuhi kebutuhan nyusu kita. Allah yang memberi. Jadi sebelum kita berdoa pun kebutuhan kita sudah diberi oleh Allah. Waktu di alam rahim kita udah ngedoa belum? Kebutuhan kita diberi oleh Allah. Ya. Waktu di alam rahim itu. Kita butuh makan waktu di dalam rahim. Allah beri kita makan. Cuman waktu di dalam rahim kita makannya pakai puser. Apa yang dimakan oleh ibu kita ikut makan. Pakai puser waktu di dalam rahim. Setelah lahir kita ke dunia, kita makannya pakai mulut. Allah beri kita air susu yang kita butuhkan untuk kebutuhan hidup kita. Udah ngedoa belum waktu itu gitu? Belum, tapi kebutuhan kita Allah beri. Terus kita disekolahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang jadi bos. Ngedoa pengen kaya kan? Awalnya ngedoa pengen kaya, goni ya mugni agnini bihalalikan haramika bita'atika maksiatika wagnini bifadlika aman sibak. Kaya jadi bos. Apakah doa yang kita baca itu menjadi sebab kekayaan kita? Jawabannya tidak. Doa yang kita baca tidak menjadi sebab kekayaan kita. Karena yang namanya sebab itu adanya duluan. Setelah sebab baru ada musabbab. Yang namanya sebab itu adanya duluan. Jadi doa yang kita baca itu tidak menjadi sebab terwujudnya kekayaan kita. Karena terwujudnya kekayaan kita itu bukan disebabkan oleh doa kita, tapi disebabkan oleh kepastian Allah di zaman azali. Maka jelas doa kita tidak menjadi sebab kayanya kita. Karena yang menjadi sebab kayanya kita itu adalah kepastian Allah di zaman azali. Allah pastikan kita kaya. Juga nggak sedikit orang yang baca doa yang sama seperti kita, ya Ghani ya Mugni, karena di zaman ajalinya dipastikan hidup sederhana, ya sederhana aja. Paham nggak? Nugu guru ilmu hikmah
Istilah kita ada yang ketaikan, ada yang nggak ketaikan kan? Yang gugur ilmu hikmah itu. Wih, si anu mau ketaikan gitu. Itu istilah kita ya. Si anu mah nggak ketaikan. Yang jelas mah, yang jelas mah kepastian Allah di zaman azali yang berfungsi. Karena itu yang menjadi sebab itu. Yang menjadi sebab kayaknya orang yang belajar hikmah dan suksesnya orang yang belajar hikmah. Yang menjadi sebab kayaknya itu ya kepastian Allah di zaman azali. Bukan ngedoanya, bukan wiridannya. Karena tidak sedikit dari ahli hikmah yang baca doanya, baca wiridannya sama, tapi nggak kaya. Paham ya? Jadi kepastian Allah di zaman azali yang menjadi sebab kayanya kita, bukan doa kita. Karena doa kita belakangan. Nggak mungkin yang belakangan menjadi sebab. Nah sekarang pedagang aja sama, pedagang. Usahanya dagang kain, sama-sama dagang kain. Doanya sama, dagang kain, doanya sama, ya goni ya mugni, bacanya sama, waqiah, sholatnya sama, duha. Sama-sama pengen kaya. Tapi ada yang kaya, pedagang kain itu juga ada yang miskin. Jadi jelas yang menjadi sebab itu bukan doa, tapi apa, kepastian Allah di zaman azali. Makanya kita dalam berdoa sebaiknya diluruskan hati kita, melaksanakan ibadah aja. Kita baca doa itu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berdoa yang jelas kita udah dapat pahala ibadah. Doa mukul ibadah. Jadi nggak ada ruginya gitu dengan membaca doa. Karena dengan berdoa kita sudah dapat pahala ibadah. Masalah ijabah doa itu hak prerogatif Allah ya, di luar kemampuan kita. Paham ya? Nah, seperti itu, wallahu a'lam.